Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa man wala. Allah kita lanjutkan ya program praktek baca dan mengaji kitab. Melanjutkan eh, kajian kitab Nuzhatul Muttaqin ya Syarah Riyadhis Shalihin, kitab Tobat, hadis nomor 16, itu nomor 4 dari kitab Tobat ya, tapi nomor apa namanya urutan hadis itu 16. Kita baca dulu ya hadisnya ya. Wa Nabi Musa dari Abi Musa ya Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innallaha ta'ala yabsutu yadahu billail, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musii'un nahari, agar orang yang berbuat dosa di siang hari itu bertobat. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musii'ul lail, agar bertobat orang yang berdosa di malam hari. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah baratnya. Rawah Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya yaitu al-hadis rawah Muslim fi kitabit taubah, dalam kitab taubat, babu ghiratullahi ta'ala, ya bab cemburunya Allah Ta'ala. Silakan yang pertama Pak Imran ya. Lugatul hadisi. Lugatul hadisi yaksutu yadahu. Inna lillahi. Oh, innalillahi yada dua. Tanwin ya, tanwin yadan. Yadan wa alamu bihaqqiqi Bihaqqiqatiha. Hakikotiha wa kaifiyati bas bastiha wajaro ba'du ahli ilmi an hada anna saja pakai tasdid. Oh, an hada oh, di kinayati saja ya, kinayati Hombarana oh tanwinkan. Oh, kinayatun an pasti saja. Rahmatihi wa sa'atiha wa masih atop sama dia, masih atop ke sebelumnya ada wafatihi babu taubah. Nah, berarti dibacanya baba, jadi maf'ul bi. Oh, baba taubati li ibadihi wal wajhi. Al-ula apa? Masih ada al-awli saja. Al-awalu aslam. Wal wajhul awwalu aslam. Al-awalu aslamu. Ya udah. Ya, jadi yang pertama membahas bahasa yang ada dalam hadis, produk ya maksudnya. Yang pertama ya besutu ya dahu, ya Allah membentangkan tangannya. Ya inna lillahi yadana, sungguhnya Allah memiliki tangan. Jadi ketika dinisbatkan ya tangan kepada Allah, ya dia menjelaskan tentang hakikat, tentang diri Allah, tentang sifat Allah ya. Maka kita harus meyakini, menetapkan saja sesuai dengan yang ditetapkan di dalam nas. Tidak perlu kemudian menolak ya sok tahu, oh kalau tangan berarti seperti makhluk. Justru Allah sudah mengatakan
Semua sifat Allah itu beda dengan makhluk. Ya kan? Kenapa kita jadi sok tahu kalau Allah begini berarti begini lalu ditolak. Padahal Allah sudah jelas menetapkan Allah punya tangan, punya wajah, ya sudah. Tetapkan saja semuanya menunjukkan kesempurnaan. Gitu ya. Ini akidah yang benar ya, akidah Ahlussunnah yang dinyatakan oleh para ulama salafus saleh. Ya, tidak perlu ditolak. Huwa a'lamu bihaqiqatiha. Dia Allah yang lebih mengetahui dengan hakikatnya wa kaifiyati pastiha. Ya, dan bagaimana cara membentangkannya itu ya kita tidak perlu memikirkan, menanyakan bagaimana ya karena itu di luar jangkauan kita. Karena orang menolak itu bermula dari pertanyaan bagaimana. Allah punya tangan, tapi bagaimana tangannya? Oh, ya, lalu dibayangkan seperti makhluk. Akhirnya dia tolak. Nah, itulah kelirunya di situ. Ketika dikatakan Allah punya tangan, ya sudah. Tetapkan saja tanpa menanya bagaimana. Karena itu di luar akal kita. Dan kita nggak dibebankan untuk bertanya seperti itu. Makanya Imam Malik marah ketika ada orang menanyakan bagaimana cara Allah beristiwa. Sudah diusir itu orang itu. Iya. Ya, yang kita itu dibebani untuk mengimani saja. Wal imanu bihi wajib. Imani gitu kan. Ya perlu ditolak. Wayarna, sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa itu adalah kinayah dari membentangkan rahmatnya ya dan keluasan rahmatnya ya. Nah tentu ketika ada yang menafsirkan, mensyarah itu kan tidak berarti dia tidak berarti ya atau tidak otomatis dia menolak tangan Allah ya, menolak Allah memiliki tangan. Ya walaupun ya ada juga ketika ketika ditafsirkan ya atau bahkan ditakwilkan gitu ya kepada makna apa namanya kekuasaan gitu ya atau nikmat. Lalu dia menolak tangan secara hakiki, nah itu tentu keliru, menyalahi akidah Ahlussunnah. Ya, tetapi kalau hanya menafsirkan saja, ya hanya menafsirkan saja, sedangkan sebenarnya dia menetapkan tangan Allah secara hakiki. Nah itu tidak mengapa, itu namanya tafsir bil lazim. Jadi menafsirkan dengan lazimnya, dengan makna lazim, makna yang eh, dihasilkan. Jadi ketika Allah membentangkan tangannya, benar secara hakiki Allah membentangkan tangan, tapi Allah membentangkan tangan itu menunjukkan rahmat. Jadi ketika ditafsirkan rahmat itu namanya tafsir bil lazim. Ya, konsekuensi dampaknya Allah membentangkan tangan, ya konsekuensinya ya dampaknya ya adalah memberi rahmat, menunjukkan keluasan rahmatnya, kasih sayang Allah, ya kan? Wa fathihi baba taubah li ibadihi dan membuka ya dia membuka pintu taubat untuk hamba-hambanya. Ini kalau di sini ada tambahan ya, wal wajhul awalu aslamu. Dan yang pertama itu lebih selamat. Jadi sebetulnya ya kalau mau dipertentangkan dua pendapat ini, yang kedua misalnya dengan menafikan makna asal tadi ya, makna hakikinya, ya jadi menafikan Allah punya tangan ya jelas itu keliru. Ya, tapi ketika ditafsirkan bahwa ini menunjukkan rahmat, luasnya rahmat, membuka taubat, itu bukan berarti menafikan Allah memiliki tangan secara hakiki. Makanya harus jeli ketika melihat penafsiran ulama itu. Ya, jadi kadang orang langsung mengira ya ketika ada menafsirkan Allah membentangkan tangan maknanya meluaskan ya rahmatnya ya membuka pintu taubat langsung dia berkesimpulan oh berarti ulama ini mentawil padahal tidak begitu. Ya, jadi menafsirkan dengan mana lazim tidak otomatis menghilangkan mana hakikinya. Ya, jadi sebetulnya dua pendapat ini juga bisa tidak perlu dipertentangkan. Karena menetapkan Allah memiliki tangan sekaligus makna Allah membentangkan tangan itu ya
membuka pintu tobat, Ya. meluaskan rahmat. Kenapa harus dipertentangkan? Tidak bertentangan. Ya. Ya, kalau didudukan dengan mana seperti itu. Nah, inilah banyak kesalahpahaman, ya, kerancuan. Padahal ini mudah insya Allah dipahami. Gampang tuh. Membuka kan Gitu ya. pembukaan. Jadi sebenarnya ini mudah untuk dipahami. Ini yang menjawab nanti para ahli tafsir yang memang dia berpegang kepada akidah Ahlussunnah. Ya, kadang-kadang menafsirkan dengan tafsiran lazim. Ya, dengan makna lazim. Misalnya Ibnu Katsir ya dan yang lain. Ya, ini jangan ditolak kalau menafsirkan dengan makna lazim. Dia tetap menetapkan mana hakikinya. Gitu ya. Ya, misalnya menafsirkan Allah tertawa, yakni Allah memberi rahmat. Itu kan tafsir bilazim. Jadi ketika Allah tertawa, ya artinya ya Allah berkasih sayang, senang kepada orang tersebut. Tapi bukan berarti menghilangkan Allah memiliki sifat tertawa. Itu ditetapkan. Nah, tadi tidak usah memikirkan bagaimana, ya udah bukan wilayah kita. Tetapkan aja Allah bilang ya Allah ketawa ya Iya. sudah. Nah, cuman Allah ketawa itu artinya ya maknanya eh, apa menunjukkan. Jadi lazim itu artinya ya menunjukkan makna berikutnya yaitu bahwa Allah memberi rahmat. Jadi ketika menafsirkan tertawa dengan rahmat itu bukan berarti menafikan sifat tertawanya. Ya, nah itulah misalnya diantaranya para ulama ya Ahlussunnah yang menafsirkan dengan lazim itu kalau kita paham prinsip ini, kaidah ini maka tidak akan kaget. Seperti Imam Bukhari itu bukan menafikan sifat. Ya. Kemudian Pak, silakan Pak Agus. Fadal hadis. Afada, firmadi. Apa dal hadis? Hadis fa'il. Apa dal hadis? Anna rahmatullahi bi ibadihi wa ufuwihi Wa'af. Atapnya kemana? Atapnya ke rahmata. Berarti ikuti. wa afwahi Masa wa'afwahi Pak? wa afwahu Hmm. wa afwahu anhu samilun li jami'il Azminati. azminati fala yahtasu biha zamanun duna zamani Tanwin, zamanin. fala yahtasu biha zamanun duna zamani wa in kana li ba'diha maziyatun Hmm. ala ghairiha al-hasu ala Musaraati. musaraati fi taubati idza waqa'atil ma'siyatu fi lailin aw naharin kubulu Bukan kubulu. Qabulu. Qabulu taubatan. Taubati menurut ilaih. Ada kembali tinggi ya ngomong. Qabulu qabulu. Qabulu taubati. Mustamarun madama bi ibhami. Mana bibami? Ada mimnya enggak? Madama bi Babuha. maftuhan wa Majulkan. wa yuglaku babuha bimatla isyamsa Menurut ilaih. bimatla isyamsi min magribiha alladhi huwa alamatun kubra
Alamatu kubra. Bener udah tanwin. Alamatun kubra min alamati qiyamis saati. Ya. Ya, fadal hadisu, ya hadis ini memberi faidah ana rahmatallahi bi ibadihi wa afwahu anhum, bahwa rahmat Allah kepada para hambanya dan maafnya, ya ampunannya, ya syamilun itu luas, ya mencakup seluruh waktu, ya li jamil azmina. Falayata subya zamanun duna zamanin, tidak khusus untuk satu waktu tertentu saja. Ya, jadi ya kapanpun gitu ya. Wa in kana li ba'diya maziyatun ala ghairiha. Meskipun bagi sebagian waktu ada keistimewaan daripada sebagian yang lain. Ya, misalnya di sepertiga malam, ya kan Allah mengkhususkan waktu itu bagi yang mau bertobat. Makanya Allah turun kan di sepertiga malam itu. Artinya mendekat, bukan seolah-olah, secara hakikat saja. Nggak usah dikatakan seolah-olah. Karena kan Allah mengatakan Allah turun, ya sudah. Iya. Nah, kita kan jangan memikirkan bagaimana gitu. Nggak usah menolak. Allah katakan Allah turun, ya sudah, terima aja. Kita nggak usah memikirkan bagaimananya. Nggak usah. Kan zat Allah aja kita nggak tahu wujudnya seperti apa. Nggak usah dibilang seolah-olah. Enggak, itu hakikat, Pak. Ya, hakikat. Tapi maksudnya apa? Ya, bagi kita, ya artinya Allah mendekat. Artinya kondisi pada saat itu Allah sangat dekat. Ya, artinya lebih berpotensi kalau kita bertobat tuh diampuni, ya berdoa kemudian dikabulkan. Ya, betul. Kan itu mananya. Saya yakin aja guys. Ya, Turun mereka kira turunnya di rumah. gitu. Kadang kita so tahu kadang ya, sehingga berprasangka yang tidak benar terhadap Allah itu bahaya. Itu awal mula kemunculan kesesatan tuh begitu. Ya, makanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya mereka berprasangka yang tidak benar terhadap Allah, yang berprasangka Allah punya anak. Akhirnya jadilah orang-orang Kristen gitu kan. Maka hati-hati, prasangka-prasangka itu jangan keliru terhadap Allah. Gitu ya. Al-hasu alal musarati fitawa, mendorong untuk bersegera ya dalam bertuar idza waqatil masya fi lailin aw nahar, apabila terjadi maksiat itu di malam hari atau siang hari. Makanya tadi ya, bagi yang suka maksiatnya di siang hari, mungkin dia ya ketika orang maksiat kan nggak langsung ingat tobat, tapi di siang harinya dia mungkin istirahat. Ya, nah mungkin dia ada kesempatan untuk berpikir, ya kan, untuk menyadari kesalahannya, maka Allah membuka, ya, membentangkan tangannya di siang hari itu agar dia mau bertobat. Sebaliknya orang yang berbuat dosa di siang hari, Allah membuka membentangkan tangan di malam hari, gitu kan. Qabulu taubati mustamirun madama babuha mabtuat. Penerimaan taubat itu terus menerus selama pintunya terbuka. Nah, kapan ditutup? Sebagaimana dalam hadis tadi, yaitu wayu gelak babuha, ya wayu gelaku babuha bimata isyamsi min maghribiha alladhi huwa alamatun kubra min alamati qiyamis saati. Ya, jadi pintu taubat itu ditutup ketika terbit matahari dari barat, yang dia merupakan tanda besar ya dari tanda-tanda terjadinya kiamat. Maka di Al-Baqarah kan diingatkan kan, bil goibi, jadi percaya goib dulu, yakin dulu. Iya. Silakan Pak Ridhoi mau baca Pak? Ya mana Ustaz? Ya, yang berikutnya. Hadis lima ya. Wa an Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an yatlu'ash syamsu min maghribiha taballahu alaihi rawahu Muslim.
dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Langsung dia aja Pak, berkata, bacanya oh ya, al-hadisu al-haditsu rawahu Muslim fi dzakari wad du'ai. bidzikri wa doa. Oh ya, fi dzikri wad du'ai. Bab Istihbab. bab bab istijabah Mana istijab? istijab Istihbab. Istihbabul istighfar. ist, isti, gimana Ustaz? Istihbabul istighfar. Ya, lugatul hadis. Lugatul hadis taballahu alaihi ay Qabila. qabila taubatuhu. Taubata maf'ul bi. Oh iya, qibla taubatahu. Apa faidatul hadis? Afadal hadisu. Afadal hadisu annallaha ta'ala yakbalu taubatu min Sama dia, ibadati. maf'ul bi sama. Oh iya, yakbalu taubata min ibadihi. Apa ini Ustaz? Tafaddulan minhu. Tafaddulan minhu idza kanat Mustajmi'atan. mustaj idza Mi'atan li kanat syurutiha. mustajatan mi'atan li syurutiha wa man syurutaha wa man syurutaha. Wa min. Oh iya, wa min syurutiha an antaqa'a minat minat taibu minat Min taibi jar min. minat taibi tulu'i syamsi min Qabla tulu'i mag- syamsi. qabla tulu'i syamsi min maghribiha. Wa qad jaa'a fi tafsiri qawlihi ta'ala yauma ya'ti ba'du ayatin rabbuka la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabli aw kasabat fi imaniha khairan. Annal muradu bidzalika tulu'i syamsi min magharibiha. Maghribiha ini Kalau Ustaz. banyak yang salah bacanya. Ya. Ya, hadis ke-17 ya, ini masih ada kaitannya ya dengan hadis sebelumnya. Ya, jadi ini yang bagian akhirnya ya. Jadi mantaba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaih. Siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari barat, ya Allah akan mengampuni atau menerima tobatnya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab zikir dan doa ya, bab dianjurkannya istighfar. Ya, lugatul hadis, bahasa hadis taballahu alaihi itu maknanya ay qabila taubatahu, menerima taubat. Ya, adalah hadis ini memberi faidah ya, Allah Ta'ala yakbalu taubatan min ibadihi, bahwa Allah Ta'ala menerima taubat dari hamba-hambanya tafadulan minhu, sebagai karunia darinya. Ya, memberi karunia. Idza kanat mustajmi'atan li syurutiha, kalau memang memenuhi syarat-syaratnya. Ya, wa min syurut ya, di antara syaratnya antaqwa minat taibi, ya tobat itu dilakukan ya atau terjadi dari orang yang bertobat, taibnya orangnya. Ya, qabla tulu'i syamsi min maghribiha, sebelum terbit matahari dari barat. Waqad jaa fi tafsiri qouli ta'ala, dan sungguh telah datang dalam tafsir firman Allah Ta'ala, yauma yati ba'du ayati rabbika, pada hari datang sebagian tanda-tanda Rabbmu, la yanfa'u nafsan imanuha, tidak bermanfaat iman seseorang terhadap dirinya, lam takun amanat min qablu, yang dia belum beriman sebelumnya, au kasabat fi imanihi khairan, atau dia mau berusaha untuk melakukan kebaikan dalam keimanannya. Ya, anal murad bidzalika tulu syamsi min maghribiha, bahwa yang dimaksud ya dengan tanda Rabbmu itu ya maksudnya adalah
terbitnya matahari dari barat. Iya. Ya, tanda kiamat. Ya, Mas. Ya, itu kan di ya Al-Qur'annya di ayat berapa? Surat apa ya? Jadi di dalam ayat ini disebut kalau matahari terbit dari barat, orang yang tadinya beriman mau beriman tuh udah nggak berguna. Hanya kan ketika matahari terbit dari barat itu kelihatan oleh semua orang. Semua orang beriman semua. Tidak bisa ya. Semua orang beriman, tapi udah nggak diterima imannya. Setelah Atau orang yang sudah beriman mau menambah amal soleh, udah nggak bisa, udah ditutup. Makanya ketika matahari terbit dari barat itu semua orang beriman, tapi udah nggak diterima iman. sakit ya, Pak. Iya, udah nggak diterima. Orang yang beriman itu sebelum dia mendapati wafatkan. Iya, ini kan masih ada. Kalau ketika terbit matahari dari barat itu kan ada 10 tuh tanda yang besar. Sedangkan nanti diwafatkan itu udah deket kiamat, Bisa. udah sangat dekat diwafatkan orang beriman. Jadi orang beriman itu akan mengalami tanda-tanda besar itu. Makanya nanti kan akan melawan Dajjal, Dari pajak. ya Yajuj dan Majuj, itu kan orang beriman masih ada. Ya kan, Daba sebagai. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya